Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video pembelajaran kali ini, materi yang akan dibahas adalah penganggaran modal sebagai materi untuk mata kuliah budgeting atau penganggaran. Nah, penganggaran modal ini merupakan sebuah proses pengambilan keputusan oleh manajemen perusahaan atas kegiatan yang akan memberikan tingkat pengembalian investasi lebih dari 1 tahun. Jadi kalau ibaratnya kita mau buka usaha, kita lihat dululah kelayakan usahanya, layak apa tidak untuk dilanjutkan. Nah, kalau di penganggaran modal, penghitungan kelayakan usaha ini sangat penting dilakukan, artinya kedepannya supaya kita tidak salah mengambil keputusan. Karena kalau penganggaran ini seperti yang Ibu jelaskan sebelumnya, bahwa dia lebih mengarah ke keputusan manajemen dalam sebuah perusahaan, bukan ke pihak eksternal ya, atau dia lebih ke internal perusahaan. Nah, penganggaran modal ini sangat menentukan keberhasilan perusahaan dalam jangka panjang. Karena kalau investasi tentunya jumlah yang diinvestasikan atau yang ditanam di sini bukan dana yang sedikit, tapi dananya sangat besar di sini. Kemudian memerlukan juga banyak sumber daya yang ada di perusahaan. Jadi tidak hanya dalam bentuk uang, tapi juga dalam bentuk fasilitas dan juga kualitas dari SDM-nya. Kemudian jika kegiatan yang dijalankan oleh perusahaan ini dilaksanakan dengan sukses, maka perusahaan juga akan memperoleh keuntungan besar di masa yang akan datang, sehingga bisa memperkuat posisi perusahaan dibandingkan pesaingnya. Nah, kenapa ini juga dimasukkan ke dalam penganggaran? Karena kita juga melakukan estimasi atau perkiraan ke depannya nantinya seperti apa. Kemudian untuk manfaat penganggaran modal ini, yaitu membantu manajemen perusahaan dalam proses pengambilan keputusan. Dalam hal ini adalah keputusan untuk melaksanakan sebuah kegiatan atau proyek. Nah, keputusan ini apakah manajemen akan melaksanakan kegiatan tersebut atau bahkan atau bisa juga menolaknya nantinya. Nah, langkah-langkah dalam penganggaran modal ini yaitu tentukan dulu nilai investasi awalnya. Kira-kira berapa dibutuhkan dananya untuk investasi awal ini. Anggaplah kalian mau bisnis kecil-kecilan, kira-kira investasi yang seperti apa yang harus kalian penuhi. Artinya di sini dihitung dulu kebutuhan kalian apa aja. Nah, kebutuhan ini barangnya kah, fasilitasnya, kemudian ada perhitungan buat membeli perlengkapan, peralatannya tadi, bahan-bahannya, termasuk juga kebutuhan untuk menggaji SDM-nya. Kemudian tentukan sumber pendanaannya. Nah, sumber pendanaannya dari mana? Apakah dari internal perusahaan atau juga didukung oleh pendanaan dari eksternal perusahaan. Kemudian tentukan arus kas masuk dan keluarnya. Kira-kira dari investasi awal tadi, kemudian ditambah dengan arus kas keluar yang lain, berapa juga diestimasikan kas yang kemungkinan masuk, arus kas bersihnya kira-kira berapa ke depannya, tentunya dengan melihat perkembangan usaha-usaha saat ini. Biasanya ada perhitungannya atau tren dari data-data di tahun-tahun sebelumnya. Kemudian menghitung kelayakan pelaksanaan kegiatan. Nah, di sini kelayakan ini saya contohkan nanti menggunakan metode payback period atau kapan kita bisa balik modal, dan yang kedua adalah metode net present value. NPV namanya. Jadi kalau NPV itu selisih dari nilai investasi awal tadi dikurangi dengan atau diselisihkan dengan arus kas
arus kas yang akan masuk di beberapa tahun yang akan datang. Karena ini proyek, artinya kan estimasinya jalannya usaha ini juga harus dalam jangka panjang tadi. Nah, untuk penentuan investasi awal tadi, contohnya ingin mengganti mesin lama dengan mesin yang baru, maka nilai investasi awal adalah seluruh pengeluaran untuk memperoleh mesin baru itu. Jadi tidak cuma dari harga belinya saja. Kadang kalau harga beli, kalau di akuntansi itu kan ada yang namanya harga pokok ya. Harga pokok itu harga beli barangnya, kemudian ditambah dengan ongkos-ongkos yang lainnya. Misalnya di sini ongkos angkut pembelian. Ada juga biaya asuransi, biaya tes mesin baru, uji coba, kemudian biaya pemasangan. Berapa totalnya ditambahkan dengan harga pokok, harga pembelian awalnya tadi, lalu dikurangi dengan harga jual mesin yang lama, sehingga inilah nilai investasi awal untuk mesin yang baru. Lalu sumber-sumber pendanaan tadi, saya bilang tadi sebelumnya ada yang internal, ada yang eksternal ya. Nah, kalau dana kas internal perusahaan bisa itu sumbernya dari laba ditahan, bisa sumbernya dari laba. Kemudian hasil penerbitan obligasi kepada masyarakat. Obligasi itu surat hutang, tapi bentuknya kayak model kertas juga, surat seperti saham. Hanya saja kalau obligasi nanti imbal hasil yang diterima oleh si pembeli obligasi ini, kalau perusahaan menerbitkan obligasi ya berarti perusahaan tersebut perlu dana. Nah, dijuallah ke masyarakat. Bagi masyarakat yang membeli obligasi ini, maka nanti imbal hasilnya berupa pendapatan tetap, berupa pendapatan bunga. Beda kalau saham. Kalau perusahaan menerbitkan saham, artinya dia juga butuh dana. Dia mencari investor. Ketika investor membeli saham tersebut, maka harapannya imbal hasilnya apa? Investor akan mendapatkan yang namanya dividen. Kalau yang ini tadi adalah pendapatan bunga. Nah, beda ya. Tapi sama-sama fungsinya adalah untuk mencari pendanaan tadi. Kemudian yang ketiga, hasil dari meminjam dana kepada lembaga keuangan. Kalau ini sudah umum ya. Artinya pinjam dana ya berhutang berarti. Hutang. Kemudian arus kas masuk dan keluar. Kalau arus kas masuk di masa depan misalnya berasal dari penjualan produk dan jasa kepada pelanggan atau dari penghematan yang diterima oleh perusahaan. Jadi kalau misalkan ada penghasilan apa aja, penghasilan dari usaha yang dilakukan oleh perusahaan, kemudian dilakukan penghematan. Ya kalau penghematan itu artinya menghemat beban-beban yang dikeluarkan oleh perusahaan, mengurangi atau mengefisiensikan, sehingga hasil penghematannya ini bisa dijadikan sebagai arus kas masuk perusahaan. Kemudian menghitung arus kas keluar, berasal dari semua pengeluaran kas selama pelaksanaan kegiatan. Misalkan kayak tadi ya, jadi kalau membuka investasi untuk membuka usaha itu, kita jangan mengestimasinya berapa modal buat beli mesinnya atau fasilitas yang ada, perlengkapan peralatan, tapi pikirkan juga apakah kita perlu SDM atau tidak, kecuali kita kerjakannya sendirian. Nah, belum punya karyawan istilahnya. Tapi kalau kita tidak memungkinkan untuk mengerjakan sendiri, ya berarti ada karyawannya, maka harus ada estimasi untuk pembayaran gaji. Atau di sini tadi ada pembelian bahan baku. Arus kas masuk dikurangi dengan arus kas keluar, maka dikatakan sebagai arus kas bersihnya. Kemudian penghitungan kelayakan kegiatan. Nah, kelayakan ini metode terakhir ya dari
cara penganggaran modal, maka di sini tadi ada metodenya untuk menghitung kelayakan proyek tadi, ada metode payback period, artinya kapan usaha ini akan balik modal. Berarti ini bicara waktu. Tapi kalau NPV, net present value, kita bicara arus kas bersihnya, arus kas bersih yang diterima kemudian diselisihkan dengan investasi awal atau berapa modal yang dikeluarkan. Kalau misalkan nanti selisihnya adalah positif, NPV-nya bernilai positif, maka dikatakan layak biasanya. Tapi kalau NPV-nya bernilai negatif, maka dikatakan tidak layak. Nah, untuk metode payback period, ini mengukur lamanya waktu yang dibutuhkan oleh sebuah kegiatan untuk menutupi pengeluaran investasi awalnya atau kembali modal. Arus kas bersih yang diperoleh setiap tahun itu dijumlahkan, kemudian jika jumlah arus kas masuk sudah sama dengan pengeluaran investasi awal, maka artinya perusahaan sudah balik modal, sudah kembali modalnya. Metode ini akan memilih kegiatan yang memiliki payback period yang paling cepat. Jadi kalau misalkan dihadapkan dengan beberapa alternatif, mana yang harus dipilih, maka pilihlah yang payback periodnya yang paling cepat. Contoh, PT ABC berencana membangun ruko, nilai investasi awal diperkirakan 1.500.000, kemudian estimasi atau perkiraan arus kas bersihnya adalah 500.000 di tahun pertama, tahun kedua 600.000, tahun ketiga 800.000, dan tahun keempat 900.000, terakhir tahun kelima 100.000. Hitunglah payback period dari pembangunan ruko tersebut. Nah, kalau dibuat dalam bentuk tabel, ini tahun yang 0, artinya ini masih investasi awal ya, 1.500.000 nilai investasi awal yang belum tertutupi sampai akhir tahun karena ini masih tahun 0. Kemudian di tahun pertama tadi estimasi arus kas bersihnya adalah 500.000, artinya arus kas bersih kumulatifnya karena sebelumnya tidak ada ya berarti kumulatifnya totalnya adalah 500.000. Ini sehingga yang sebelumnya nilai investasi awal yang belum tertutupi adalah 1.500.000, yang tersisa di akhir tahun pertama adalah 1 juta yang belum tertutupi. Kalau masih ada nilainya di sini, nilai investasi awal masih bersisa 1 juta, artinya belum tertutupi. Lanjut tahun kedua. Tahun kedua arus kas bersih diestimasi 600.000. Dengan demikian akumulasi arus kas bersih kumulatifnya adalah 1.100.000. 500.000 ditambah dengan 600.000. Artinya di sini berapa? Nilai investasi awal yang belum tertutupi sampai dengan akhir tahun kedua yang sebelumnya 1 juta, kemudian arus kas bersih yang masuknya adalah 600.000, artinya yang belum tertutupi adalah 400.000. Nah, 400.000 kalau di tahun kedua belum tertutupi, berarti kita masuk ke tahun ketiga. Tahun ketiga arus kas bersihnya 800.000, sedangkan tadi yang belum tertutupi 400.000, artinya memasuki akhir tahun ketiga itu sudah tertutupi karena yang belum tertutupi adalah 400.000, sedangkan arus kas bersih masuk di sini adalah 800.000. Sehingga untuk menghitung masa payback periodnya tadi yang 400.000 di sini ya, karena tadi di sini sampai dengan akhir tahun kedua, sedangkan akhir tahun ketiga ini malah sudah lebihan,
sudah ada hasilnya, artinya antara tahun 2 ke tahun ketiga, artinya 2 tahun lebih lah payback periodnya, karena tadi terakhir di tahun kedua ya. Nih yang ini tahun kedua menuju ke tahun ketiga, artinya 2 tahun lebih, sehingga payback periodnya terjadi setelah tahun kedua tetapi sebelum tahun ketiga berakhir, sehingga payback period tadi 2 tahun ditambah dengan 400.000, diambil yang dari yang tersisa tadi ya, yang ini 400.000, kemudian 800.000 nya diambil dari yang ini yang 400.000 nya yang belum tertutupi, sedangkan 800.000 nya adalah arus kas bersihnya yang di tahun berikutnya. Ini dikali 1 tahun, dulu kan kerjakan yang ini lebih dulu dikerjakan, artinya 400 dibagi 800 ya 0,5 tahun ya, 2 tahun ditambah 0,5 tahun sehingga 2,5 tahun. Artinya PT ABC dapat mengembalikan modalnya ketika proyek sudah berjalan sampai dengan 2,5 tahun. Kemudian metode terakhir yaitu metode net present value, NPV-nya. Salah satu kelemahan dari metode payback period ini adalah tidak memasukkan nilai waktu dari arus kas bersih yang diterima di masa mendatang atau disebut sebagai time value of money. Kenapa muncul net present value ini? Karena anggapannya begini, sebagai contoh gambaran ya. Dulu saya waktu SD kelas 6 atau kelas 5 kelas 6 itu diberi uang saku Rp1.000. Nah, itu di tahun 2000. Kemudian uang Rp1.000 ini saya ingat saya masih bisa beli kue itu kalau nggak salah sekitar berapa ya? Kalau nggak 4 bisa 5 kue goreng-gorengan kayak gitu. Nah, sekarang kira-kira kalau Rp1.000 itu bisa buat apa? Mungkin kalau gorengan cuman 1 aja lagi ya bisanya. Artinya di situ ada nilai waktu dari sebuah uang namanya. Tidak akan sama Rp1.000 20 tahun yang lalu dengan tahun sekarang. Nah, kalau metode net present value ini yang memperhitungkan nilai waktu uang ini. Dengan metode NPV ini, seluruh nilai arus kas bersih yang diterima di tahun-tahun mendatang akan dihitung saat investasi awal dikeluarkan dengan tingkat diskonto tertentu. Nah, tingkat diskonto ini adalah tingkat pengembalian investasi yang diharapkan. Berapa nilai investasi tingkat pengembalian ini atau returnnya yang diharapkannya berapa? Kalau misalkan mau kemungkinan dapatnya 10%, oke, 12% dan seterusnya ya. NPV adalah arus kas bersih atau nilai investasi awal. Cuman kadang kalau sebaiknya tingkat diskonto ini juga pertimbangkan perkembangan dari tingkat inflasi juga, karena kan kalau dari tahun ke tahun mungkin semakin naik ya harga barang itu atau terjadi inflasi. Kalau yang tingkat diskonto juga begitu, tingkat pengembalian investasi yang diharapkan juga begitu. Nah, untuk NPV ini nantinya arus kas bersih dikurangi dengan investasi awal, di mana nantinya kalau hasilnya NPV-nya di atas dari 0 atau bernilai positif, maka dinyatakan layak. Tapi kalau misalkan NPV-nya kurang dari 0 atau bernilai negatif, maka proyek tersebut dinyatakan tidak layak untuk dilaksanakan. Contoh, ini masih sama contohnya dengan yang tadi ya. Investasi awal 1.500.000, kemudian arus kas bersih masuknya
dari tahun pertama sampai dengan tahun kelima seperti tadi. Kemudian PT ABC memutuskan hanya menggunakan dana kas internal untuk proyek ini dengan tingkat pengembalian investasi yang diinginkan adalah 10%. Gunakan metode net present value untuk menentukan apakah proyek ini layak atau tidak. Nah, rumusnya kalian hitung dulu present value-nya. Kalau present value rumusnya gini, jadi dari tahun ke tahun nanti nilai PV-nya semakin turun karena tadi nilai waktu uang tadi ya, semakin lama uang itu nilainya akan berkurang. Kalau saya bilang tadi kayak tadi ya, 1.000 rupiah 20 tahun atau beberapa tahun yang lalu tidak akan sama dengan nilainya dengan nilai 1.000 rupiah yang tahun sekarang. Nah, ini 1 rupiah dibagi dengan 1 ditambah diskon rate-nya. Diskon rate-nya tadi yang ini, tingkat pengembalian investasi yang diinginkan, atau yang 10%. Tapi di sini nanti jangan diisi 10. Kalau 10% dijadikan desimal ya berarti 0,1. Sedangkan N ini adalah tahunnya. Pada soal diskon rate yang diinginkan 10%, maka 1 dibagi 1 ditambah 10% dipangkatkan 1. Maksudnya tahun pertama, kemudian pangkat 2 ini berarti tahun kedua, pangkat 3 berarti tahun ketiga, sampai dengan seterusnya. Kemudian juga arus kas bersihnya, arus kas bersih yang ini tadi di tahun pertama misal 500.000 ya, itu dikalikan nanti dengan present value yang hitungan ini tadi, yang rumus ini tadi, masing-masing tahun untuk memperoleh NPV setiap tahunnya. Nah, ini contohnya tadi di tahun pertama 500.000 ya untuk arus kas bersihnya, sedangkan PV 10%. Kalau kalian masukkan ke rumus yang ini tadi di tahun pertama, berarti ini ya, tahun pertama yang ini itu hasilnya adalah 0,9091, sehingga itu nilai PV di tahun pertama, present value-nya, sehingga nilai NPV di tahun pertama adalah 500.000 dikalikan 0,9091 tadi. Hasilnya adalah 454.550. Kemudian di tahun kedua, arus kas masuk bersihnya 600.000, kemudian PV-nya present value di tahun kedua dengan tingkat diskon rate-nya 10% tadi, sehingga diperoleh 0,8264 yang ini. 0,8264, sehingga hasil kalinya 600.000 dikali arus kas bersihnya dikalikan dengan present value-nya, NPV di tahun kedua adalah 495.000. Sehingga dilanjutkan lagi tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, ini present value-nya semakin turun. Nah, semakin turun jadinya karena sudah semakin lama nilai waktu uangnya juga akan semakin menurun. Sehingga ditotalkan, total NPV yang ini tadi menjadi 2.228.220. Dikurangi dengan nilai investasi awal yang 1.500.000, yang ini, nah yang ini 1.500.000, sehingga
dikurangi 1.500.000 sehingga NPV dari proyek adalah 728.200. Karena nilai NPV-nya lebih tinggi daripada investasi awal, sehingga NPV-nya bernilai positif. Kalau bernilai positif ya berarti dinyatakan layak. Baik, mungkin sampai di sini ya penjelasan dari saya. Mudah-mudahan materi hari ini bisa dipahami dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.